Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran tentang materi jari-jari dan volume bangun doang. Dan yang pertama itu akan dimulai dengan terima kasih Bu Pes. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ida dari sini selaku dosen pengampu mata kuliah matematika pembelajaran bagi saya. Di sini perkenalkan nama saya Alifah Binatulias sebagai moderator dan Jessica nama dari peserta ini. nama saya Putri Salwa Ramadhani sebagai peserta dan saya dari Nusantara. Dan saya Marisa Rahadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu akan dimulai oleh Talita. Pada Talita dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya, sehat nggak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang izin sakit? Ada. Aulia. Ujang ya, terus ada di Ujang. Ketuanya siapa ya di sini? Aul siapa? Aul, oke, Aul bisa pimpin doa biar dia mengajarkan semuanya. Berdoa. Mulai. Doa temennya. Nah, selesai, amin. Baik, kita pagi hari ini mempelajari tentang jaring-jaring dan volume bangun ruang. Anak-anak pernah lihat kardus atau kotak di rumah nggak? Loh, serius ini bukannya pernah? Kalau pernah apa kan? Oke, banyak ya. Kotak apa kayak kotak amal, pensil, Indomie ya, kotak kardus, kotak TV, ya semua kotak. Kontak suara. Kotak itu kalau dibuka berubah nggak bentuknya? Berubah dong. Dibuka gini. Kotak tutup. Iya benar. Jadi kalau kotaknya dibuka, jadi bangun datar itu akan membentuk jaring-jaring bangun ruang. Jadi kita belajar itu ya tentang hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya tentang jaring-jaring akan dijelaskan oleh Ibu Ajeng. Kepada Ibu Ajeng saya persilakan. Bu Ajeng. Nah, jadi di sini berdasarkan penjelasan Ibu Talita tadi, ada yang tahu nggak jaring-jaring bangun ruang itu apa? Enggak. Jaring-jaring bangun ruang adalah suatu bangun datar yang dibuka. Ya, menurut kami itu salah tapi benar tapi harus ada yang Nah, jadi bangun ruang itu merupakan gabungan beberapa bangun datar yang jika dibentuk atau disatukan sedemikian rupa sehingga nanti dia akan membentuk bangun ruang. Dari beberapa bangun datarnya itu yang disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Cara lihatnya gimana? Nah, jadi di sini ada beberapa jenis jaring-jaring bangun ruang. Nah, kalau ini tahu nggak ini apa? Kubus. Betul. Kalau kubus, contohnya di benda-benda nyatanya apa? Ini ruang. Ini. Nah, jadi kubus ini memiliki 6 jaring-jaring. Nggak boleh tuh. Bangun dua, nggak boleh kalau lebih 7 nanti dia ada atapnya gitu, nggak kotak. Oh, ada garis lebih ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau kurang ya nggak bentuk dong, bohong ya. Selanjutnya itu ada balok. Ada yang tahu nggak balok ini jaring-jaringnya berapa? Balok. 6. Sabar. 13. 6. Nah,
alas dan atapnya ini yang berbentuk segitiga. Lalu badannya ada balok persegi panjang. Selanjutnya yaitu ada prisma segi 4. Aduh. Nah, untuk materi 5 segi 4 itu ada yang tahu nggak kalau bentuk aslinya kayak mana? Nggak tahu Ibu. Kalau ada yang tahu nggak? Kayak apa ya? Kayak ibu. Jadi mulutnya minus 5 ya. Kenapa logis kayak gitu sih? Kurang ajar mulutnya kayak gini ya. Kenapa Bu? Kenapa kamu ikut-ikutan? Kalau kita nggak ada wifi-nya ya Bu. Masuk lagi nih. Bu, ternyata kita garis ya. Tentang proyek-proyek daring. Dari kriuk. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaring dari 5 segitiga, 5 segi 4. Terus ini kalau di aslinya kalian tahu nggak ini bentuk apa? Tidak. Kerucut. Piramid. Atas rumah atap. Ya, boleh. Nah, oke, di sini ada yang terakhir ada kerucut sama tabung. Oke, selesai. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Kalau kerucut kayak tabung sama nabung. Ini kayak Soalnya Tadi udah dijelasin sama Ibu Ajeng ya tentang ciri-ciri jaring-jaring. Jadi kalau ciri-ciri kubus itu ada berapa? 6. Berapa? Persegi jari-jari. Persegi? Nah, coba kita tarik ya. Jadi beneran enggak? ya. Nah, kemudian ini bangun apa? Ada yang mau coba nggak? Aku mau. Aku tahu. Ulang ya. 1, 2, 3. Aku itu ya. Pakai tali ya. Kita untuk mencontohnya ya. Ini namanya 5 segi 4. Dari 5 segi 4. Tarik yang kuat. Kuat. Tarik yang atas. Nah, coba kita ya. Coba jadi enggak? Jadi Oh, jadi. Terus. Kita ya. Tangan bersama ini. Ya, mau coba lagi? Aku mau. Coba ya. 1, 2, 3. Aku. April. Oh ya, kebagian ya. Aku mau yang kerucut. Boleh. Jadi ini adalah bentuk bangun kerucutnya. Jadi Takut. Masih satu ya. Ibu mau yang cowok dong. Ya Allah, aku Ade.
dong. Manja banget dipegang. Ini ya? Berisik ke atas. Bukan. Ya, siap. Ya Bu, sama-sama Bu. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Melisa. Bunda Melisa. Ini bola nggak dijelasin. Oke, yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang volume. Nah, selain jaring-jaring tadi, kita juga akan belajar volume bangun ruang. Jadi, volume bangun ruang itu merupakan ukuran banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu bangun ruang. Nah, dalam pembelajaran matematika juga, volume ini digunakan untuk mengetahui kapasitas atau isi dari suatu benda dari 3 dimensi. Jadi satuannya itu kubik ya. Kalau yang datar itu kan persegi, pangkat 2. Jadi kalau bangun ruang itu kubik, kayak misalkan sentimeter kubik, meter kubik, ada desimeter kubik. Jadi konsep volume ini penting dipelajari karena dapat membantu siswa itu memahami hubungan antara panjang, lebar, dan juga tinggi dari suatu bangun ruang. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu volume ini bisa digunakan untuk menghitung kapasitas air, isi kotak ataupun ruang penyimpanan dari barang. Nah, ini ada rumus volume bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus tentunya, yang dimana rumusnya itu ada V sama dengan S pangkat 3. S ini adalah panjang rusuk dari kubus. Lalu ada yang kedua balok. Balok ini rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk prisma segitiga rumusnya V sama dengan setengah kali alas kali tinggi alas dikali tinggi prisma. Untuk yang keempat ada prisma segi 4. Itu rumusnya V sama dengan LA itu luas alas dikali tinggi. Jadi prisma segi 4 ini alasnya bisa bermacam-macam. Kayak misalkan trapesium, kubus, balok gitu. Yang penting ada 4 sudut gitu. Selanjutnya ada 5 segitiga itu rumusnya V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 5 segi 4 ada V sama dengan 1/4 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk kerucut itu V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Untuk tabung itu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dan untuk yang bola V sama dengan 4/3 dikali Pi kali R kubik. Next. Nah, ini ada contoh soal dari beberapa bangun ruang yang sudah dijelasin tadi. Yang pertama itu ada kubus. Di situ udah tertera contoh soalnya. Misalnya kelihatan Pak di sini aja. Kayak yang kubus itu misalkan beda soal ya. Itu apa, Bu? Ini kubus. Ini 8. Nah, di situ kan rumusnya volume kubus itu ada V sama dengan S pangkat 3. Bukan sisi, rusuk. Rusuk S itu. Suruh. Nah, ini kayak A ke B itu 8. Berarti 8 pangkat 3. Itu sama aja kayak 8 dikali 8 dikali 8. Berapa hasilnya? 8 kali 4 4, 2, 8 kali 6, 5 8 kali berapa itu? 6 kali 6. Jangan besar-besar angkanya. 48. Ya udah 404. 48. Iya, itu 500. Udah lah, bilang aja.
sentimeter kubik. Kalau volume itu harus kubik, jangan persegi. Ya, Terus Bu. untuk yang balon itu cuma panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ya udah itu kan ada panjang, lebarnya itu yang ke samping. Sama lebarnya itu tingginya tunjuk aja. Panjangnya ini, lebarnya 3, tingginya itu 4. Ini ya 7. Nah, oke, next buat yang 5 segitiga. Nah, langsung ke 5 segitiga aja ya. Itu kan di situ diketahui kalau tingginya itu tinggi 5 maksudnya 7. Sini sama sini. Itu tinggi 5. Alasnya itu 13 A sama B ini. Untuk tinggi alas itu maksudnya tinggi alas dari 5-nya ini. Ini ke sini 6. Itu kan rumusnya ada 1/3 dikali LA. LA itu luas alas dikali tinggi. Nah, karena ini alasnya segitiga, jadi alas dikali tinggi alas dibagi 2, rumus segitiga. Jadi 1/3 buka kurung alasnya kan 13 dikali tinggi alasnya kan 6 dibagi 2. Lalu dikali tinggi sama prisma. Hasilnya 91 cm. Mungkin itu aja. Selanjutnya diserahkan kepada Ibu Iva. Oke, tadi kan udah belajar tuh tentang pengertian jaring-jaring bangun ruang, terus udah dikasih contoh juga jaring-jaringnya, udah praktek juga, terus udah bahas juga tentang volumenya. Sekarang waktunya tugas. Nah, nggak boleh nggak mau deh. Nah, sebelum bagi kelompok dulu ya, kelompoknya kamu pindah. Ini aja. Kenapa duduk? Ada 6 tadi guru itu. Maaf ya, Bu. Kok melotot gitu? Ya, aku. Ini enak banget kok. Ya udah, ini kelompok 1. Bayangin Bu Frida masuk. Daripada kalian nanti dagang kita. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Untuk kali ini aku kelompok 4. Wah, lihat dong Instagram. Ini Mel. Mau dipas nggak? Gak apa-apa lah lagi ngerjain. Arahin ke sana aja tuh biar.
Coba tebak apa ini? Terakhir ya. Kayaknya bola dompet mamanya. Anak kolam ini ya? Mau dihargain. Harganya berapa? Bu, dia menghina bapak. Ini Udah semua. Jadi tadi yang telat kelompok berapa? Gendi. Kelompoknya Gendi. Kelompok 2 ya. Tadi
perwakilan kelompok 2 bisa maju untuk presentasi hasilnya ya. Sopi mau. Saya bukan ngomong gini. Tweet aja tweet. Sekali aja tweetnya. Sekali aja tweetnya. Ya, tweet. Menang kali ini kayaknya. Kepada Ibu Fitri Limas, apa ini? Dari kelompok 2 ya. Oke, aku boleh Jadi di sini yang pertama harga berapa? Kasih tahu dong teman-temannya gambar apa? Ya udah. Kalau gitu karena mereka nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Iya. Yang pertama itu balok, terus tuh kubus, prisma, bola, sama tabung. Tuh. Nah. Terus prisma. Nah terus yang 5 bacain soalnya sama jawabannya dibacain ya Nak. Jadi soalnya itu hitunglah kalau hubungan 5 3 berikut. Terus kita masukin rumusnya jadinya 91 ya. Betul? Betul. Udah sama dua itu satu. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk temennya. Nah, sekarang kita SPG, tapi belum ada masuk diri. Ini kan kedua. Yuk, titiknya bakal dikasih tahu sama Ibu Pak. Jadi SPG kita tepuk-tepuk aja ya. Ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sampai 3 aja. Yuk, Ibu bisa dipandu anak-anaknya. Very funny. Tadi poinnya nggak perlu lama-lama. Nah, tadi kita semua udah belajar apa aja nih? Bangun. Jadi ada apa aja? Pintar semuanya.
merupakan susunan beberapa bangun datar yang apabila dilipat akan membentuk suatu bangun ruang tertentu. Nah, setiap bangun ruang memiliki bentuk jaring-jaring yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah sisi dan bentuk sisinya. Contohnya itu seperti yang sudah kalian pelajari tadi, ada kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Selain itu, untuk memahami jaring-jaring bangun ruang, kalian semua juga perlu memahami konsep volume bangun ruang yang sudah disampaikan sama Ibu. Nah, volume merupakan ukuran banyaknya ruang yang terdapat di dalam suatu bangun ruang dan dinyatakan dalam satuan kubik. Pemahaman mengenai jaring-jaring dan volume bangun ruang sangat penting karena dapat membantu peserta didik memahami konsep geometri serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup itu saja dari kelompok 4, kurang dan lebihnya. Kenapa sih lu? Kami mohon maaf. Itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.